Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau di beberapa daerah sudah diperkenankan karena adanya new normal ini, kegiatan-kegiatan, ya walaupun sekolah belum, mungkin ada beberapa yang belum, tapi sebagian sudah, khususnya juga ibadah. Tetapi karena dinilai, ada penilaian, banyak di antara mereka yang sudah diberi kesempatan itu tidak menggunakan protokoler yang kesehatan yang benar. Ya, mereka sembrono pikirnya sudah tidak apa-apa, tapi akhirnya malah makin banyak yang terkena. Wah, ini sangat disayangkan. Sebetulnya kalau sudah diberi kesempatan begitu lebih hati-hati karena tahu dampaknya. Ya, tapi karena masyarakat ya jumlahnya begitu banyak, 260 juta, tidak semua mau manut. Bahkan ada di beberapa daerah yang ya boleh katakan ngawur. Ngawurnya itu jenazah yang mestinya tidak boleh dimakamkan secara biasa, diambil paksa, ya. Nah, sehingga akhirnya yang mengambil, yang mencuci ya kena semua. Wah, ini sungguh sangat disesalkan. Tapi ya begitulah, kita melihat bahkan beberapa waktu yang lalu ada tokoh agama pun yang malah sampai berkelahi di viral di video atau di TV. Wah, itu sangat memalukan. Bukan memalukan orang itu saja, tapi memalukan agamanya dan yang disembah. Ya. Nah, kita jangan. Saya mendapat beberapa video, katakan jangan tergesa-gesa. Memang kita tidak tergesa-gesa, tapi kalau toh sudah diberi kesempatan ya kita manfaatkan, tapi kita harus benar-benar sangat disiplin. Artinya memakai protokoler kesehatan itu dengan sangat baik. Ya, bukan saja baik, tapi sangat baik. Sehingga bisa jadi kesaksian, wah ini loh patut ditiru itu. Ya. Maka itu saya waktu melihat video-video itu ya saya pada prinsipnya bisa menerima dan kalau nanti di Sukoharjo bulan ini diharapkan memang sudah diizinkan, kita akan mulai karena kita sudah ada persiapan untuk memasuki new normal ini. Kemarin kita sudah ada pertemuan, persiapan kita sudah persiapkan, baik nanti soal tempat, soal sanitizer, soal tempat cuci sudah, cuci tangan, ya, dan semua jemaat sudah nantinya diimbau pakai masker. Kalau toh misalnya ada yang kurang disiplin ya sediakan masker, ya, dan juga ruangan tempat diatur demikian rupa, ya, dan jumlahnya tidak seperti biasa, cuma tempat saja yang sudah disediakan itu yang boleh diduduki, ya, sehingga kita akan bisa menjadi contoh sehingga tidak ada satupun yang terkena karena rumah ibadah, ya, karena pergi ke rumah ibadah.
Nah, oleh karena itu mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 4. Kisah Para Rasul pasal 4 mulai ayat 32 sampai 37. Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai ayat 37. Yaitu temanya cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Nah, dengan kehidupan jemaat yang mula-mula waktu itu seperti yang kita baca atau Bapak Ibu dengar tadi, kita melihat bahwa kehidupan yang seperti itu ternyata menjadi kesaksian yang luar biasa. Kesaksian yang luar biasa itu artinya jadi kesaksian yang baik, sehingga dengan cara hidup seperti itu, jemaat itu tidak makin berkurang, tapi makin bertambah-tambah. Bahkan dikatakan setiap hari jemaat itu bertambah-tambah. Nah, ini secara hidup jemaat seperti ini, sekarang ini banyak dirindukan oleh gereja-gereja untuk menjadi teladan. Ya, tapi memang bukan satu hal yang mudah untuk meneladani jemaat yang mula-mula ini, walaupun kerinduan untuk menambahkan orang-orang yang diselamatkan itu rindu, ya. Tapi untuk memakai cara ini atau metode atau kehidupan seperti ini, waduh, itu tidak mudah. Nah, sekarang saya ingin sampaikan bagaimana kok jemaat yang mula-mula ini bisa sampai seperti ini tuh, kuncinya apa atau bagaimana. Nah, saya membaca di dalam Kisah Rasul pasal 2. Ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-46. Ini kunci yang pertama yang saya dapatkan dari firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 46. Dengan bertekun, ya, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul kapan? Tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati.
Nah, ini kunci pertama, yaitu bagaimana mereka itu kok bisa menjadi orang-orang percaya yang begitu kuat sehingga hidupnya itu benar-benar boleh dikatakan pas dengan firman Tuhan. Ya, boleh katakan tidak melenceng, tidak meleset, tapi hidupnya benar-benar. Ya, karena mereka itu dikatakan tiap-tiap hari bertekun dengan sehati, sejiwa, dan melakukan apa saja boleh dikatakan secara bersama, padahal jumlahnya kalau kita lihat pasal 2 saja sudah 3.000, belum yang samben hari ditambahkan. Tapi kok bisa? Ya, kok bisa terjadi seperti itu tiap-tiap hari? Nah, karena mereka itu pertama pasti ditolong Tuhan, karena mereka terus berdoa, ya. Tapi mereka tentu tidak doa terus, cuma merem terus atau cuma berlutut terus, enggak, tapi juga mendengarkan firman Tuhan itu tiap hari. Dengar firman Tuhan, berdoa, dengar firman Tuhan tiap hari. Tapi juga waktu itu juga, ya sekarang pun saya kira juga sama. Roh Kudus itu terus mengurapi atau terus bekerja memenuhi hidup mereka, sehingga mereka itu boleh dikatakan hidupnya terus penuh dengan Roh Kudus, ya. Itu sehingga dengan hidupnya terus penuh dengan Roh Kudus, ya kuasa Allah jelas nyata. Ya, kalau orang hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus, kuasa Allah nyata. Sehingga waktu itu tuh kalau kita lihat, bukan saja rasul-rasul yang punya kuasa, Petrus jalan bisa bayangannya kena orang sakit saja sembuh, tapi bahkan diaken, ya saya percaya bukan diaken Filipus, Stefanus diaken, tapi yang lain itu dipakai untuk bersaksi dengan berani, tidak ada perasaan takut. Ya, ini karena mereka itu doa tekun, belajar firman Tuhan, hidupnya diurapi dengan Roh Kudus, sehingga mereka itu dengan kuasa besar, katakan mereka mampu. Nah, lalu saya pikirkan kenapa mereka itu dengan begitu kok mampu. Nah, pertama mereka adalah pengikut Tuhan. Yang pertama adalah pengikut Tuhan yang setia. Kalau kita membaca pasal 1, itu waktu Rasul Petrus ingin menggantikan Yudas dengan seorang yang karena tempatnya Yudas sudah kosong, diganti dengan seorang. Lalu Rasul Petrus itu mengajak rekan-rekan untuk memilih siapa, Yusuf atau Matias, ya. Nah, kenapa mereka kok dipilih? Karena dikatakan orang ini yang dicalonkan ini adalah orang yang mengikut Tuhan Yesus sejak baptisan Yohanes sampai terus mengikuti Tuhan Yesus 3,5 tahun. Kemana saja Tuhan Yesus pergi. Lalu mereka itu dikatakan bukan saja mengikuti, tapi melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus, apa yang difirmankan atau diajarkan Tuhan Yesus. Mereka melihat terus dengan setia, bukan sampai berapa tahun saja, tetapi sampai Tuhan Yesus ditangkap, disalib, mati, dikuburkan, bangkit, mereka tetap ikut Tuhan. Walaupun tentu ada saat-saat mereka itu merasa takut dan kemudian sembunyi-sembunyi, ya karena mereka belum penuh dengan kuasa Roh Kudus. Tapi mereka pada prinsipnya itu setia, tekun mengikut Tuhan, tidak sampai meninggalkan Tuhan. Kalau toh mau meninggalkan Tuhan, menarik kembali seperti yang ke Emmaus, seperti yang Petrus yang menyangkal akhirnya dikejar Tuhan, boleh dikatakan dikembalikan. Nah, jadi mereka itu mengikuti Tuhan, boleh dikatakan kalau saya sampaikan sekarang dari Natal
sampai pencurahan Roh Kudus. Ya. Itu puluhan tahun kalau boleh dikatakan. Tapi bukan hanya ikut-ikutan, tapi ikut dengan sungguh-sungguh. Nah, ini membuktikan orang yang ikut Tuhan dengan komitmen konsisten. Ya. Sehingga membawa mereka kepada hidup jemaat yang seperti itu. Ya. Jadi maka kenapa hari Minggu kemarin saya katakan kita jangan cuma memperingati Natal terus lalu kita memperingati akan pelayanan atau mengingat pelayanan Tuhan Yesus saja, terus mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, bukan saja memperingati kebangkitan Tuhan, mikratnya Tuhan dan pencurahan Roh Kudus, tapi tiap-tiap yang kita peringati itu kita hayati dengan sungguh-sungguh. Misalnya Natal itu apa? Banyak orang cuma berpikir, oh Natal itu perayaannya orang Kristen untuk memperingati kelahirannya Tuhan Yesus. Ya, oh itu bukan hanya itu saja. Ya, kalau kita mau renungkan tentang Natal itu, kita akan mengingat jauh. Oh, Natal itu adalah sudah dijanjikan Allah sejak manusia belum lahir, belum ada, dunia belum ada. Itu bisa ditelusuri terus. Ya, dan kalau orang makin mendalami, makin kokoh, makin bisa komit, makin bisa konsisten. Jadi bukan hanya sekedar oh Natal perayaan rame-rame nanti ada pertunjukan ini ada ini itu. Oh bukan hanya itu. Tapi Natal itu mempunyai arti yang kalau dipikir mulai ya sebab kedatangan Tuhan Yesus dikatakan sampai kematian Tuhan Yesus dikatakan Allah sudah menyediakan atau sebelum dunia ini ada. Wah itu bisa ditulis. Wah orang makin mendalami itu makin kuat. Ya. Jadi bukan sekedar perayaan, bukan. Natal itu kelahiran Tuhan Yesus, apalagi sampai pelayanan Tuhan Yesus. Wah itu kalau orang mengikuti pelayanan Tuhan Yesus boleh dikatakan hari demi hari, waktu demi waktu, waduh dia akan makin kokoh, makin kuat. Dia berkata bahwa Tuhan Yesus melakukan ini. Dia kemudian kalau mengerti tentang kebenaran firman Tuhan yang sudah dipelajari, dia akan makin kuat. Kenapa? Karena tahu bahwa Tuhan Yesus yang melakukan dulu itu bukan cuma dulu bukan cuma untuk waktu yang lalu, tapi untuk sekarang dan untuk yang akan datang. Ya, saya beberapa hari yang lalu memperbaharui satu gips yang saya beli Januari tahun 66. Ya, begitu saya terima Tuhan Yesus, saya jalan-jalan di toko di daerah Pasar Legi. Dulu ada toko gips di situ. Wah, itu langsung saya beli. Gips itu tulisannya cuma Jesus Christ the same yesterday, today and forever. Sampai sekarang masih, dan karena sudah berapa tahun, 66 sampai sekarang. Kemarin saya cat baru, saya tulisannya saya perbaharui ya. Wah, sekarang jadi bagus, saya foto di WA saya atau di HP saya, wah bagus. Dari tahun 66 sampai sekarang.
Dan saya terus berpikir ini kan cuma gift. Tapi Yesus Kristusnya sendiri dari zaman ke zaman ke zaman tidak berubah. Nggih. Giftnya bisa pecah ini punya saya ini, kalau nanti kebruan apa jatuh bisa pecah. Tapi Yesusnya enggak bisa. Nggih kan? Nah, ini kalau kita merenungkan sampai ke situ, saya pikir luar biasa Tuhan Yesus. Ya. Luar biasanya lah, itu tidak pernah berubah dari belum ada apa-apa, karena awal pertama itu Allah sampai kekekalan. Maka dikatakan sampai Alfa Omega, yang awal dan yang akhir. Kalau kita bisa menelusuri itu dan mau menelusuri itu, kita makin kuat. Nah, jadi kenapa jemaat mula-mula? Karena mereka itu sambenari diajak doa, merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga makin mendalam, apalagi bukan sampai di situ, sampai ke salib, sampai ke kebangkitan, sampai mikrat, sampai pencurahan Roh Kudus. Itu mereka dalami, ya. Sehingga kalau kita mau merenungkan penginjilan zaman sekarang dengan penginjilan zaman para rasul, kalau dilihat jumlah penginjilnya banyak sekarang, ya. Alat untuk penginjilan modern sekarang, betul ya. Sekarang ada mic barang, dulu enggak ada. Dulu belum ada kendaraan transportasi seperti sekarang. Dulu belum ada alat komunikasi sehebat sekarang. Dulu cuma boleh dikatakan manual, langsung orang per orang. Tapi penginjilan zaman dulu, ya, gereja mula-mula, dalam tempo boleh dikatakan cuma berapa ratus tahun seluruh dunia terinjili. Betul enggak? Ya kan? Oh, sebab rasul-rasul itu terus nyebar ke seluruh dunia dengan murid-muridnya. Ya. Jadi bahkan saya pernah membaca satu buku. Sebelum Islam ada itu, Injil udah masuk Indonesia. Cuma waktu itu kan orang belum tahu ya. Sudah masuk Indonesia pada abad ketiga atau keempat itu. Sebab abad pertama, kedua itu Thomas itu udah sampai India. India kan dengan kita dekat. Apalagi waktu itu hubungan perdagangan sutra itu dari India ke Tiongkok, Tiongkok ke Indonesia itu sudah lancar. Ya. Ya, jadi kenapa kok dulu bisa lebih hebat? Nah, karena jemaat seperti yang dituliskan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Ya. Ini kuncinya. Maka gereja-gereja sekarang semua rindu untuk kembali mengikuti seperti gereja mula-mula. Tapi tidak mudah. Sekarang manusia makin pinter, makin boleh dikatakan makin hebat. Teolog hebat. Tapi kita lihat seringkali hidupnya bahkan ada yang melenceng dari Tuhan. Hidupnya terlalu mementingkan diri seperti yang dituliskan Rasul Paulus, manusia zaman akhir 2 Timotius 3. Mementingkan diri sendiri, egois, ya. Kelihatannya apa itu beribadah, tapi kuasa ibadah atau kuasa firman tidak ditangkap, malah banyak yang boleh dikatakan dilecehkan
Ya. Jadi ini sangat disayangkan. Tapi mari kita jangan melihat kekurangan itu, tapi mari kita melihat kebenaran firman Tuhan yang tersurat di Kisah Rasul ini. Dan mari kita dengan pertolongan Roh Kudus yang sudah dicurahkan oleh Tuhan dari surga, mari kita terus mohon kekuatan, mohon kemampuan, mohon urapannya, mohon terus penyertaannya, gandengannya, bahkan gendongannya. Untuk apa? Untuk terus mau ya, bukan mampu, terutama mau dulu. Orang mampu belum tentu mau. Nah, mau dulu. Lalu nanti kalau mau minta kemampuan dari Tuhan supaya Tuhan menolong sehingga bisa mau, ya. Nanti Tuhan beri kemampuan karena Roh Kudus siap menolong, akhirnya bisa, ya. Nah, ini yang perlu. Maka itu saya waktu merenungkan, kok dulu penginjilan itu kok begitu hebat ya, di Kisah Rasul ini. Yaitu karena saya melihat memang Kisah Rasul 2 ini kuncinya. Kisah Rasul ya mulai 2-4 kuncinya. Ini kunci yang sangat perlu buat kita. Sangat perlu buat kita. Ya. Sehingga kalau kita sudah ketemu kuncinya dan mau memakai kunci ini, maka terbukalah pasti jalan untuk memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya, tapi dengan kuasa Allah. Sehingga kalau kita lihat di gereja mula-mula ini, mukjizat kan luar biasa, ya. Petrus membangkitkan orang mati, waduh, hebat. Loh, sekarang pun ada, tapi tidak sehebat dulu, ya. Kenapa? Karena ini kuncinya yang perlu buat kita, ya. Puji Tuhan. Nah, saya rindu sekali, biarlah melalui doa-doa kita, Roh Kudus menolong kita sehingga terjadi seperti ini. Tapi juga doa-doa kita untuk negara dan bangsa kita terkabul. Ya, negara bangsa kita tertolong. Karena apa? Karena kita mau belajar seperti gereja mula-mula yang boleh dikatakan sekalipun menghadapi banyak penganiayaan, tetapi tetap maju, tidak melorot, ya. Kalau ada istilah katakan makin dihambat, tidak makin habis tapi makin, iya, makin dihambat justru makin merambat, makin banyak. Ya, puji Tuhan. Mungkin dengan dihambat adanya COVID-19, kelihatannya kebaktian tidak masalah. Gereja masih ada di rumah-rumah. Ya, ini makin merambat, tadinya cuma sedikit, malah makin banyak. Jadi kita melihat kalau seperti gereja mula-mula ini, seperti nyanyian yang sering kali kita dengar yang kemarin minggu saya ajakkan nyanyikan, yaitu kuasa Tuhan yang menolong kita itu ajaib, dahsyat. Pertolongan Tuhan itu ajaib.
dahsyat sehingga kita menjadi waduh rindu. Ya, maka itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan ini mari kita tidak mandek. Walaupun untuk itu saya tahu memerlukan pengorbanan segala-galanya, tenaga, waktu, pikiran, kekuatan dan semua. Tapi tidak usah khawatir. Tidak usah khawatirnya kenapa Tuhan itu berjanji. Ya, janjinya tidak langit selalu biru, tetapi Tuhan selalu menyertai. Dan Tuhan tidak berjanji bahwa jalan kita selalu rata, tapi Tuhan selalu memberi kekuatan, kuasa. Dan pasti Tuhan itu pasti menolong kepada kita. Ya, pasti menolong kepada kita. Dan pertolongan Tuhan itu pertolongan yang luar biasa dan sempurna. Ya, kiranya melalui firman Tuhan ini biar kita akan berdoa dan dikuatkan, dan terus dengan pertolongan Tuhan kita terus maju. Tuhan memberkati kita.